Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami akan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan hari ini indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona merah 68, tampaknya juga ditinggalkan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di 6.779. Perdagangan hari ini sudah memasuki perdagangan di minggu ketiga di Desember. Artinya tinggal beberapa hari ke depan aktivitas perdagangan di sepanjang 2022. Secara siklus ini kecenderungan IHSG lebih bergerak positif di bulan Desember, Pak Audi. Tapi tampaknya berbeda ini dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang lebih cenderung negatif. Bagaimana analisis Anda? Apakah memang tekanan dari sentimen global cukup memberatkan laju IHSG di Desember 2022 ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, sebenarnya pada saat indeks di awal Desember itu turun ke bawah 7.000, itu sebenarnya sudah mengisyaratkan atau mengkonfirmasi pada saat IHSG kita sideways 7.000 menjadi support pada saat itu dan akhirnya dia breakdown. Saya pikir itu sudah menjadi salah satu langkah atau respon dari pasar terkait dengan bagaimana pandangan atau bagaimana kondisi setidaknya sampai dengan di tahun depan gitu. Dan memang ini kurang lebih kalau kita lihat bulan Desember ini mungkin lebih sedikit berbeda dibandingkan dengan 5 tahun ataupun dalam 10 tahun terakhir. Kenapa? Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah yang membedakan, pertama, adanya kondisi geopolitik yang masih belum selesai. Lalu yang kedua, tekanan inflasi secara global. Ini kita bukan hanya bicara dari 1-2 negara, tapi hampir secara keseluruhan. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan pengetatan kebijakan moneter. Dan ini yang terlihat dan ini yang membedakan sebenarnya pada saat kemarin akhirnya IHSG turun ke level ke bawah 7.000. Jadi saya pikir ini adalah salah satu respon yang cukup negatif sampai dengan saat ini yang mungkin biasanya kita win race itu dari awal Desember itu kita sudah start gitu, dan justru malah ini berkebalikan gitu, dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Dan saya pikir adalah untuk saat ini mungkin pasar juga sudah realize, sudah dengan kondisinya sudah mulai melihat, dan saya juga melihat bahwa hari ini kalaupun masih terkoreksi itu masih kondisi yang cukup wajar. Kenapa? Karena ini memang tekanannya masih terus berlanjut. Dan kurang menariknya ya, sebenarnya IHSG kita itu masih trennya dalam jangka pendek ini masih fasenya bearish untuk sampai dengan saat ini gitu. Jadi makanya kenapa pasar pun atau para investor pun juga kecenderungan lebih wait and see atau lebih ke bagaimana mereka strateginya lebih ke hold sementara waktu. Oke, bagaimana Anda melihat untuk pergerakan dalam jangka pendek ini, terutama dalam sepekan ke depan? Di minggu ini, kalau tidak salah juga ada rilis dari Bank Indonesia yang diprediksikan akan menaikkan suku bunga acuan di 25 basis point. Ya, oke. Ya, sebenarnya itu juga sudah terlihat ya, karena memang beberapa hal kalau kita lihat sebelum-sebelumnya mungkin BI ini selalu menaikkan suku bunganya itu 50 basis point, dan kemarin juga diprediksi dari beberapa banker juga mengatakan bahwa terlihat inflasi kita pun sudah mulai sedikit reduce, atau artinya kenaikannya sudah mulai cooling down, dan ini juga sejalan dengan kondisi di Amerika atau The Fed juga sama. Jadi saya pikir Bank Indonesia juga mungkin akan menerapkan kebijakan yang sama, tetap menaikkan tetapi dalam kondisi yang lebih moderat gitu ya, artinya hanya 25 basis point atau lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya. Dan saya kira untuk sisa sampai dengan akhir tahun sebenarnya sentimen dari makro ini masih sudah mulai adjust semua di pasar. Jadi kalau tidak ada sentimen di line makro yang memang sudah terrealisasikan semua, ya saya pikir mungkin peluang akan sedikit menguat itu masih ada. Ya, ada beberapa hal sentimen positif yang kemungkinan membuat harga-harga saham khususnya yang big caps ini kembali lagi naik. Yang pertama adalah karena dividen, lalu yang kedua adalah ya jelas laporan keuangan yang akan mungkin startnya akan mulai dirilis. Ini saya pikir akan menjadi pendorong atau setidaknya menjadi stimulus untuk mulai merangkak lagi sampai dengan ya mungkin sampai dengan akhir Desember ini. Baik, rilis kuartal keempat maksudnya Pak Audi atau masih kuartal 3, Pak? Kuartal keempat ya, kemungkinan kan kita sudah bisa melihat ya sampai dengan data-data yang terakhir ini kan sudah mulai
di akhir-akhir tahun, dan ini juga sebenarnya sudah terrealisasikan dari kuartal ketiga dari beberapa saham-saham RQ45 khususnya ya secara spesifik itu memang mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Jadi overall sebenarnya kalau kita bicara Indonesia, kalau kita bicara makronya Indonesia, kita masih jauh dari kata resesi dan kita masih kecenderungan lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan probabilitas kita pun terjadi resesi pun sangat kecil sekali Baik. potensinya ya, walaupun kita tetap siaga. Tapi sekali lagi karena kita di capital market atau kita di stock dan kita ini ada synchronize antara satu negara dengan negara yang lain, kebijakan moneter juga saling berkaitan. Jadi saya pikir ya mungkin itulah yang sedikit bisa terpengaruhi. Oke, dari beberapa penjelasan Anda tadi Pak Audi dengan posisi 6.700-an ini, bagaimana Anda melihat sampai dengan akhir tahun ada window dressing tidak dari analisis Anda, kemudian juga target IHSG sampai dengan akhir tahun bisa balik lagi ke 7.000-an, Pak Audi? Ya, oke. Ini sebenarnya juga saya melihat ada level yang membuat ISG ini menjadi masih setidaknya masih cukup kuat. Itu adalah di level 6650 sampai dengan di 6730 yang sekarang ini menjadi support areanya untuk ISG. Ya, selama dia tidak turun ke bawahnya atau selama dia stay di atasnya 6650, saya pikir saya masih sangat pede sekali untuk ISG masih bisa naik gitu ya, dengan beberapa indikasi ya tadi. Ya kemungkinan besar karena beberapa hal sentimen positif yang kita bisa lihat, juga ada sentimen dividen di sana di dalamnya, dan juga sentimen terkait dengan bagaimana para investor ini menyikapi khususnya untuk pelaporan atau rilisnya laporan keuangan ya mungkin Oke. Tapi secara gambaran lonjakan ini yang sudah terjadi terlihat. tidak akan signifikan jika dibandingkan dengan momen window dressing di tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulannya Pak Audi? Ya, kemungkinan kita tidak akan terlalu lebih besar dibandingkan sebelumnya Ya, karena tadi tiga indikator atau tiga faktor sebenarnya yang membedakan bulan Desember ini dengan beberapa Desember yang sebelumnya. Gitu. Jadi oke. memang bulan ini lebih spesial lah kita bisa bilang. Baik, dari sisi pergerakan saham-saham yang menjadi motor dari indeks harga saham gabungan, lagi-lagi perbankan big cap hari ini beberapa mengalami koreksi yang cukup dalam, sementara BBCA melenggang sendirian dan justru memimpin penguatan dan juga masuk ke dalam deretan top gainers hari ini. Kalau kita perhatikan Pak Audi, dalam beberapa perdagangan terakhir, perbankan tampaknya menjadi pilihan ini trading dari para investor dengan memanfaatkan volatilitas pergerakan dari perbankan big caps ini. Bagaimana Anda melihat posisi ini terjadi dengan pilihan terhadap beberapa perbankan big cap yang memang lebih ditradingkan sampai sejauh ini? Ya, pertama karena memang banking ini masuk dalam sektor atau yang biasa kita sebut sebagai cyclical stock. Jadi artinya ketika makro satu negara ini mengalami pertumbuhan atau ekonomi satu negara ini mengalami pertumbuhan, biasanya banking itu yang menjadi motornya atau yang menjadi pilihan utamanya. Dan sebagai informasi juga bahwa banking ini memegang 10% ya, di atas 10% porsinya ISG. Jadi overall sebenarnya kalau kita bisa lihat juga ya, kondisi laporan keuangannya pun ya, pertumbuhan kredit kita pun ini masih sangat bagus sekali ya, walaupun beberapa kali BI sudah menaikkan suku bunga, tetapi BI juga pada saat press conference juga sering mengatakan bahwa perbankan tidak mesti terlalu buru-buru untuk mulai menaikkan tingkat suku bunganya gitu ya, seiring berjalannya waktu, karena memang kendala yang memang nanti bisa terjadi ketika banking ini sudah mulai terus-terusan atau sudah mulai menaikkan suku bunganya, itu juga ujung-ujungnya adalah daya beli masyarakat yang akan tergerus. Jadi artinya Oke. maintain-nya ini adalah untuk kondisi sekarang memang lebih diunggulkan karena kondisinya Indonesia saat ini masih bertumbuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Audi. Nanti kita akan coba bahas secara teknikal rekomendasi Anda dari rotasi pergerakan beberapa perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.